Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhir-akhir ini kita mendengar banyak ustadz atau gus atau dai yang menyebut saya atau kata ganti saya menjadi al-fakir. Apa itu al-fakir? Di dalam mu'jam al-fakir adalah isim fangil dari madi fakiro. Mananya adalah tidul ghani. Orang yang melarat, orang yang butuh, orang yang miskin. Tetapi jelas mereka para ustadz, para dai, para gus menyebut diri sendiri sebagai al-fakir bukan untuk mengatakan saya orang yang melarat sehingga nanti mendapatkan zakat. Bukan seperti itu. Al-fakir yang mereka maksud adalah sebuah perasaan, sebuah keadaan rasa di mana mereka itu sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Terekam dalam banyak berbagai mukaddimah kitab seperti kitab Nihayatus Sen karya Asy-Syaikh Nawawi Banten ya. Itu dalam mukaddimahnya menyebut amma ba'du fayaqulu al-'abdu al-faqiru ar-raji min rabbih. Jadi Mbah Nawawi Banten menyebut dirinya sendiri sebagai al-'abdu al-faqiru, hamba yang butuh, sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam kitab lain seperti karya As-Suyuti itu di dalam Muqaddimah juga menyebutkan Bismillahirrahmanirrahim qala al-'abdu al-faqiru ilallahi ta'ala. Imam Masyuti juga menyebut dirinya sebagai al-abdu al-faqiru, hamba yang sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagi Imam Ibnu Malik dalam Muqaddimah juga menyebut demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama. Qala al-faqiru ila rahmati rabbih. Jadi beliau langsung menyebut dirinya sendiri sebagai al-fakir. Maka jelas di sini beliau sedang mengungkapkan rasa, mengungkapkan keadaan hati mereka di mana mereka sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Butuh di dalam segala hal, wabil khusus untuk menyelesaikan kitab yang sedang atau akan mereka karang tersebut, sehingga di depan menyatakan al-faqiru ila Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jika ada seorang dai atau seorang gus di video YouTube menyatakan al-faqir, al-faqir, apakah itu sama seperti dengan mereka? Kita masih perlu menelisik. Karena apa? Karena sebenarnya perasaan al-faqir, perasaan sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala itu sebuah rasa yang tingkat tinggi. Bahkan di dalam ajaran sufi, di ajaran tasawuf, al-faqir atau fakir itu menjadi sebuah makom yang tinggi. Ada makom taubat, ada makom birai, ada makom warok, ada makom suhud, ada makom fakir. Ya, karena mereka merasakan bahwa hati mereka, jiwa mereka, rasa mereka, juga pikiran mereka itu hanya butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak merasa butuh kepada makhluk. Ya, meskipun mereka masih menggunakan uang, mereka masih menggunakan kendaraan, akan tetapi hati mereka hanya butuh kepada Allah. Ketika tidak ada uang, tidak ada kendaraan, tidak ada teman, tidak ada istri, tidak ada rumah, tidak ada makanan, mereka tetap tenang, tetap santai, karena yang mereka butuhkan dalam rasa mereka itu hanya butuh kepada Allah Subhanahu wa taala fakot, tidak butuh ke yang lain-lain. Ini sebuah makom yang sangat-sangat tinggi. Jika saya atau panjenengan merasa masih butuh duit, merasa masih butuh kendaraan, merasa masih butuh rumah, merasa masih butuh dilihat baik oleh orang lain, itu menggunakan kata al-fakir, ya sebenarnya mungkin ayam-ayam yang mendengar itu tertawa. Ya,
Sekali lagi, al-fakir adalah sebuah rasa, sebuah makom yang seorang itu merasakan dirinya sangat butuh kepada Allah, tidak butuh ke selain Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika seseorang mengucap dirinya al-fakir, kemudian menyebut atau merendahkan orang lain yang orang lain itu lebih sepuh, lebih tua, bahkan kedudukannya sebagai seorang kiai, sebagai panutan, itu sangat-sangat tidak layak. Andaikan video ini sampai kepada panjenengan, saya mohonlah kalau ingin menghinakan orang lain ya jangan mengagungkan diri sendiri dengan al-fakir. Al-fakir itu tinggi. Panjenengan jika benar-benar al-fakir tidak butuh masuk ke dalam YouTube seperti ini. Saya, panjenengan itu tidak butuh masuk ke dalam YouTube seperti ini. Jika benar-benar al-fakir, kita akui saja kita perlu mengetes diri sendiri. Ketika panjenengan diundang misal ke Jakarta untuk menghadiri suatu acara, kemudian panjenengan tidak punya uang, tidak punya sangu, tidak punya bekal, apakah jenengan akan berangkat? Menghadiri undangan adalah wajib, tetapi ketika tidak punya bekal, panjenengan saya yakin akan berpikir ulang untuk menghadiri undangan tersebut. Nah, benarnya ketika panjenengan al-fakir ilallah hanya butuh kepada Allah, merasa hanya butuh kepada Allah, tidak punya bekal untuk pergi ke Jakarta untuk menghadiri undangan, itu tidak masalah. Panjenengan akan menggunakan kaki untuk berjalan. Nanti di jalan ketemu bis ya naik bis. Nanti di jalan ketemu truk ya naik truk. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala pasti sudah mengatur takdir bahwa Anda akan sampai di Jakarta. Anda hanya merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya yakin ketika panjenengan mau pergi jauh, tidak punya uang, tidak ada kendaraan, panjenengan lebih membutuhkan uang daripada membutuhkan Allah. Itu dirasa panjenengan. Sebenarnya ya hanya butuh kepada Allah. Tetapi yang kita bahas di sini adalah rasa al-fakir. Tidak semua orang bisa merasakan dirinya butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun panjenengan aslinya sangat-sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi rasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala itu lap-lapan seperti kilat menyebar. Satu saat panjenengan merasa sangat butuh kepada Allah. Satu saat tiba-tiba lupa tidak butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu adalah rasa sehingga tidak elok jika kita mengklaim al-fakir, 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 al-fakir di mana-mana mengucap diri sendiri al-fakir. Apakah sudah menelisik hati sendiri? Apakah benar-benar kita sudah merasa bahwa yang kita butuhkan hanya Allah Subhanahu wa taala? Jangan-jangan kita masih merasa butuh kepada uang, masih merasa butuh kepopuleran, masih merasa butuh bantuan orang-orang, masih merasa butuh dinilai baik oleh orang, masih merasa butuh menang diskusi melawan orang lain. Bagaimana panjenengan ketika menjuluki orang lain dengan kerendahan? Itu adalah mencitrakan diri sendiri masih butuh kemenangan-kemenangan, masih merasa butuh dinilai orang lain bahwa panjenengan menang, bahwa saya inilah pemenangnya, bahwa saya inilah yang menang debat kemarin, bahwa saya inilah yang bercahaya kemarin, bahwa saya inilah yang kemarin menyala-nyala. Jika ini sampai ke panjenengan, hentikan mengklaim diri sebagai al-fakir. Jangan merebut sesuatu yang sudah menjadi gelar
bagi para sufi, menjadi gelar atau menjadi sifat para musannif. Mereka mengatakan diri al-fakir memang karena benar-benar butuh kepada Allah Subhanahu wa taala di rasa mereka, di jiwa mereka, bahkan di pikiran mereka, bukan hanya di tulisan. Karena mereka tahu setahu-tahunya menulis kitab tanpa bantuan Allah Subhanahu wa taala tak akan pernah selesai. Jadi jangan rebut sifat mereka untuk kita gunakan kepada diri kita sendiri, bahkan untuk merendahkan orang lain. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.